Selamat pagi adik-adik. Video kali ini kita akan belajar tematik kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 5. Ada dua muatan mata pelajaran, yaitu yang pertama IPS dengan KD 3.1 mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. Dan 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Dan muatan mapel kedua yaitu SBDP dengan KD 3.4 memahami patung dan KD 4.4 membuat patung. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, alangkah baiknya kalian like, share, and subscribe dulu channel ini agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kegiatan pembelajaran pada pembelajaran 5 ini yaitu pertama, menambah informasi dua negara ASEAN terkait kondisi geografis. Kemudian yang kedua, berlatih keterampilan membuat patung dengan membuat bentuk dari adonan mainan. Sedangkan kompetensi yang dikembangkan yaitu sikap peduli, kemudian pengetahuan kondisi geografis negara ASEAN dan patung Nusantara. Kemudian untuk keterampilannya membaca, pemahaman, dan motorik kasar. Tujuan yang ingin dicapai pada pembelajaran 5 ini yaitu siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan setelah melakukan uji coba dengan bahan patung, siswa mampu menemukan cara membuat patung dengan tepat. Setiap negara di Asia Tenggara memiliki kondisi geografis yang beragam. Keberagaman kondisi geografis tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk berbagai aktivitas. Berikut akan kita bahas pemanfaatan kondisi geografis ke-10 negara ASEAN. Negara pertama yaitu Indonesia yang memiliki dataran rendah yang luas yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan yang menghasilkan padi, sayuran, dan karet. Potensi hutan Indonesia juga menghasilkan rotan dan kayu jati yang dimanfaatkan sebagai bahan mebel. Ada pula getah yang dihasilkan dari pohon karet. Perairan yang dimanfaatkan untuk diambil hasil lautnya seperti ikan, rumput laut, dan garam. Pantai-pantai di Indonesia juga dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata. Indonesia juga menyimpan banyak sumber daya alam, misalnya hasil tambang. Hasil tambang seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Negara ASEAN kedua yaitu Malaysia. Sebagian kondisi geografis Malaysia adalah hutan yang luas. Hasil hutan seperti kayu menjadi komoditas ekspor. Sepanjang pantai barat dari Perak hingga negeri Sembilan dimanfaatkan sebagai lahan pertambangan seperti kilang minyak di Kuala Terengganu dan timah di Perak. Malaysia juga memiliki perkebunan luas yang menghasilkan karet. Hal ini membuat Malaysia menjadi penghasil karet terbesar di dunia. Negara ASEAN ketiga yaitu Singapura. Kondisi geografis Singapura menyebabkan negara tersebut tidak memiliki banyak sumber daya alam. Usaha pertanian dilakukan secara hidroponik, akan tetapi beberapa wilayah dimanfaatkan sebagai lahan peternakan unggas. Negara ASEAN yang keempat yaitu Thailand. Kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang Sungai Chao Phraya. Hasil pertanian terbesar adalah padi. Bahkan Thailand dijuluki sebagai lumbung padi utama di Asia Tenggara. Selain hasil pertanian, ada pula hasil pertambangan seperti timah, timbel, seng, dan mangan yang banyak dijumpai di semenanjung Thailand. Sungai Mekong dan Chao Phraya, Selat Malaka, dan Teluk Siam dimanfaatkan penduduk untuk kegiatan penangkapan ikan. Negara ASEAN kelima yaitu Filipina. Masyarakat memanfaatkan dataran rendah sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Hasil pertaniannya antara lain jagung, padi, ketela pohon, tebu, dan tembakau. Hasil perkebunannya antara lain karet, kelapa, dan kayu merupakan komoditas ekspor terbesar Filipina. Kondisi geografis di wilayah Luzon dimanfaatkan sebagai pertambangan emas. Negara anggota ASEAN yang keenam yaitu Laos.
Dataran rendah Vientiane dimanfaatkan sebagai lahan pertanian padi, jagung, dan tembakau. Sumber perikanan Laos terpusat di Sungai Mekong yang menghasilkan ikan karper dan ikan perch. Negara ketujuh, Brunei Darussalam. Sebagian besar bentang alam Brunei menyimpan minyak bumi dan gas alam yang menyumbang 40% pendapatan negara. Minyak bumi dan gas alam tersebar di wilayah Miri dan Kuala Belair. Dataran rendah dimanfaatkan penduduk sebagai lahan pertanian yang menghasilkan padi, kelapa, lada, dan buah-buahan. Negara ASEAN berikutnya yaitu Myanmar. Beberapa wilayah di Myanmar menghasilkan sumber daya alam yang beragam seperti lembah Sungai Sintang menghasilkan tembakau, pelatosan menghasilkan teh, dan sayuran banyak dihasilkan di pantai Arakan Yoma. Wilayah Tenas Serim dimanfaatkan untuk wilayah pertambangan yang menghasilkan timah. Negara ASEAN ke-9 yaitu Vietnam. Kota Ho Chi Minh yang berada di dataran rendah menjadi pusat industri utama di Vietnam. Industri yang berkembang di Vietnam antara lain industri pengolahan makanan, penggilingan padi, dan tekstil. Sebagian dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian yang menghasilkan buah, sayuran, jagung, ubi jalar, dan kopi. Hutan utama di Vietnam menghasilkan kayu jati dan rotan sebagai bahan baku mebel. Negara ASEAN terakhir yaitu Kamboja. Kamboja memiliki Danau Tonle Sap yang merupakan penghasil ikan tawar utama di kawasan Asia Tenggara. Daerah di sekitar Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap sangat subur sehingga dimanfaatkan penduduk untuk pertanian padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Ada pula hasil perkebunan seperti tembakau dan karet. Pada pembelajaran 1, kamu sudah memilih 2 negara ASEAN dan membandingkannya. Maka jadikanlah informasi ini sebagai perbandingan 2 negara ASEAN lainnya. Kamu bisa menulis perbedaan dan persamaan 2 negara ASEAN lagi ke dalam diagram pen seperti pada pembelajaran 1. Diskusikanlah dengan kelompok kamu. Hutan tropis di sebagian besar wilayah Asia Tenggara menghasilkan kayu yang sangat bermanfaat bagi penduduknya. Sebagian dari mereka memanfaatkan kayu untuk dibuat patung. Patung Nusantara banyak diminati masyarakat dunia. Pada pembelajaran 2, kamu sudah berhasil membuat bahan patung yaitu plastisin sederhana. Pada pembelajaran 5 ini, berlatihlah lagi membuat jenis patung yang lain dengan menggunakan bahan plastisin sederhana yang telah kamu buat di pembelajaran 2. Akhirnya sampai di sini dulu video pembelajaran tematik kelas 6 tema 1 subtema 1 pembelajaran 5 ini. Jangan lupa jaga terus kesehatan dengan memakai masker, kemudian jaga jarak dan hindari kerumunan. Jangan lupa like and subscribe ya channel Kak Jani ini agar Kak Jani semangat untuk membuat video berikutnya.